Assalamualaikum warahmatullahi Hari ini saya wabarakatuh. berada di Lembang, Kedua Agama, Kecamatan Baulan, Ustadz Muhammad Solehat. Alhamdulillahil qadiril halim sa'ir Majelis Al-Tazi Taklim laisa Anak saya kata di bi'ibtidaihi Lembang. wa Yuk la ikuti lintihai bagaimana akhar. keseruannya. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jami'i ni'amihi madamal laylu wan nahar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min akhwadil maqabir. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama saya memuliakan kepada Majelis seluruh Taklim apa namanya, Bu? Ketua Majelis Taklim Anissa dan seluruh jajarannya, ibu-ibu yang Masya Allah memiliki warna yang begitu warna yang mencolok. Mudah-mudahan ini bukan kampanye ya. Seragam baju merah ini Masya Allah. Yang saya hormati juga kepada Ahlul Bait Ustadz Ridwan. Ustadz Ridwan ini salah satu sahabat di KUA saya, penyuluh agama. Iya, Bapak sembarang Ibu. ya, Bu. Saya Nggak, kalau Bapak pakai Ibu. mic agak lama, tapi Nggak ada kalau pakai mic bapak-bapaknya. ya 5 menit lah standar, Bu. Syukur ada saya ini. Saya penyuluh agama di kantor KUA dan sama dengan beliau. Masya Allah ini bisa hadir di tempat rumah beliau ini. Semoga Allah berikan, Allah turunkan keberkahan di rumah beliau ini pada sore hari ini. Apalagi nama beliau itu kan Ustadz Ridwan. Sebenarnya kita ini harus bersyukur Bapak Ibu, Ibu-ibu, karena kita ini berada di rumahnya Ustadz Ridwan. Kenapa? Karena nama Ridwan itu bukan main-main Bapak Ibu. Jadi nama Ridwan itu adalah salah satu nama makhluk Allah yang mulia yang bernama malaikat. Jadi malaikat penjaga surga itu siapa namanya Bapak Ibu? Malaikat malaikat Ridwan. Jadi malaikat penjaga surga itu namanya malaikat apa namanya, Bu? Ridwan. Kita di rumahnya Ustadz Ridwan. Insya Allah mudah-mudahan kehadiran kita ini insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita, sekaligus Allah catatkan kita sebagai orang-orang yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira Al-Kafirun. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua yang saya hormati pula kepada adik-adik yang telah hadir bersama kami. Itu biasanya kalau pengajian-pengajian begini anak-anak remaja atau anak-anak kecil itu jarang ikut, lebih senang bermain. Tapi Masya Allah, Iya, sembarang ya, Bu. Saya kalau pakai mic agak lama, tapi kalau udah pakai mic ya 5 menit lah standar, Bu. Semoga menjadikan anak-anak yang lain itu termotivasi untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu. Salah satu tantangan terbesar hari ini bagi anak-anak kita adalah mereka itu ditanamkan dengan rasa-rasa untuk menyenangi yang namanya HP. Jadi ketika HP sudah masuk ke dalam dunia anak-anak, biasanya ketika orang tua juga tidak memberikan perhatian, biasanya itu anak-anak kurang mencintai yang namanya kebaikan-kebaikan seperti ini. Padahal kebaikan seperti ini sebenarnya melatih anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, mengajari anak-anak kita beretika, bergaul, sekaligus berperilaku santun kepada kedua orang tua. Karena anak-anak itu biasanya
ketika ayah ibu yang menyampaikan, biasanya Ini majelis salim apa namanya, Pak? mau mengerti. Bisa. Nanti orang lain yang menyampaikan baru diperhatikan, baru dia masukkan ke dalam hati. Yang pertama, Saya kira puji Al-Kafirun. syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, sehingga pada sore hari ini walaupun hujan, Iya, sembarang aja, Bu. Saya kalau pakai mic agak lama, tapi kalau nggak pakai mic ya 5 menit lah standar, Bu. yang masih membuat kita agak stres, Cool, Tom. tapi ternyata alhamdulillah Allah mudahkan. Dan ini harus kita syukuri karena hal itu bukan kemauan kita. Jadi segala sesuatu ketika bukan berdasarkan keinginan manusia, hal itu sebenarnya kita harus kembalikan kepada Allah. Dan kita harus mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Biasanya kalau mungkin begitu kan, biasanya ada yang mencela, dan yang memaki-maki, macam-macam itu kata-kata yang tak seronok yang keluar. Tapi dari tadi saya dengar itu yang Masya Allah ini tak ada secuil kalimat yang saya dengar, kalimat-kalimat sumpah serapah. Dan ini menunjukkan ternyata inilah wanita-wanita yang akan menjadi penghuni surga kelak. Amin ya Allah. Kita tahu kalau di luar. Salawat dan salam kita hantarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan taufik rahmat kepada kita semua, Bapak Ibu semuanya, suami mendapatkan rahmat. Karena ketika salah satu tadi sosok keluarga hadir dalam kebaikan, hadir dalam amal soleh, itu yang lain itu akan mendapatkan kecipratan, keberkahan, apa yang diinginkan istri, maka secara tidak langsung membuat anak akan berubah secara drastis dari segi perilaku. Begitu juga dengan suami akan berubah secara drastis. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang diikhtiarkan oleh orang-orang yang hadir dalam kebaikan. Ibu, saya izin Bu ya, saya buat dokumentasi ini keluarga. untuk saya punya. Makanya keluarga itu begitu terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak heran ketika salah satu anggota keluarga meninggal, maka ketika yang lain akan kita tinggalkan, ada beberapa faktor yang akan memberikan pengaruh besar, dan itu akan mengaliri ladang-ladang amal soleh kita di alam kubur. Salah satunya itu adalah famili, yaitu anak yang soleh. Jadi anak yang soleh itu aset. Ini majelis salim apa namanya, Bu? Kalau kita mau urus-urus yang lain, Saya itu kira bisa, Al-Kafirun. tapi kita tidak akan menikmati di akhirat. Sekarang ini kita bagaimana memproses sesuatu yang pernah Allah berikan amanah, sehingga dengan proses itu, ikhtiar itu, kesabaran itu, keikhlasan itu yang akan berbuah. Iya, sembarang aja Bu. Saya kalau pakai mic agak lama, tapi yang tempat yang indah yang bernama surga. Mau masuk surga, Bu? Mau, Bu? Mau lah, nggak mungkin tidak. tapi kalau udah pakai mic ya Maka 5 menit surga lah itu standar. Allah obral dengan murah. Jadi surga itu Allah obral dengan murah. Allah tidak berikan
kriteria masuk surga itu dengan tahapan-tahapan ini tidak. Asal kita mau, asal kita ingin, makanya kan disebutkan innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughayyir. Jadi estafet Allah tutup yang namanya pintu taubat itu ketika huruf itu berada di tenggorokan. Selebihnya itu masih memiliki potensial untuk kita memasukkan diri kita, saya buat anak dokumentasi kita, suami kita, untuk seluruh anggota keluarga kita untuk bersama-sama untuk tinggal di sebuah tempat yang kita cita-citakan di dunia, yaitu surganya Allah. Surga itu Allah nampakkan di dunia. karena HP Salah satu surga yang Allah nampakkan di dunia, salah satunya itu adalah pernikahan atau keluarga. Ketika Allah menyebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi ketika seseorang ini majelis salim apa namanya, Bu? membentuk keluarga, Bisa. bercita-cita ingin mewujudkan keluarga yang Kira soleh, kafirun. maka Allah telah memberikan pernyataan secara khusus kepada mereka, litaskunu ilaiha, engkau itu akan mendapatkan litaskunu ilaiha, ketentraman, kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan engkau akan dapat, dan tidak akan didapatkan oleh orang lain. Dan itu Allah berikan bagi mereka yang berkeluarga. Iya, sembarang aja, Bu. Saya kalau pakai Maka mic agak amal lama, soleh tapi kalau udah pakai mic ya 5 menit sebenarnya lah standar, Bu. Allah berikan kepada kita fasilitas yang begitu mudah untuk masuk ke dalam surga. Makanya ketika kita berbicara tentang aspek keluarga, maka Allah memberikan keterangan-keterangan tentang keluarga tersebut agar kita tidak salah, agar kita tidak salah dalam berpikir, salah dalam beramal. Karena ketika Allah menyebutkan tentang keluarga, berarti ada dua aspek yang Allah ingatkan kepada kita hari ini. Apa itu? Diri dan keluarga. Iya, Bu, menyala karena HP. Jadi ketika Allah menyebutkan tentang keluarga, Allah mengingatkan keluarga itu yang akan membuat kita bisa selamat dunia dan akhirat itu ketika kita bisa menjaga dua hal ini. Apa itu? Yang pertama Ini majelis salim apa namanya, Bu? atau saya tutup ya. Diri, Bu, cek satu dua, tes satu dua, cek satu dua, Bu, Saya kira al-kafir. otaknya ini kepuasa ya, pengaruh puasa. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, mau tidak masuk surga bersama istri, suami dan anak? Mau? Itukah yang dicita-citakan? Itukah yang diinginkan Iya, selama ini? sembarang aja, Bu. Saya kalau pakai mic agak Konsep lama, itukah tapi yang kalau ada pakai mic yang ya ada 5 sekarang menit. dalam benak kita? Ya. Kalau ingin mendambakan antara istri, anak, Kelas standar. suami berkumpul di sebuah tempat yang indah yang bernama surga, Cool tuh. Allah berikan kriteria untuk bisa selamat, untuk bisa berkumpul dengan semua itu. Pertama adalah menjaga diri, dan yang kedua adalah menjaga keluarga. Bagaimana caranya, Ustaz? Jadi kita lihat sekitar 2 jam ini saya akan jelaskan. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak orang hari ini salah berpikir.
Dia hanya fokus beribadah kepada Allah saja. Sholatnya terjaga, sholat malamnya terjaga, duhanya terjaga, puasa sunnahnya terjaga. Semua amaliyah hubungan kepada Allah itu dia jaga. Tapi kekurangannya adalah saking sibuknya dia beribadah, sibuknya ia menjaga dirinya, sibuknya ia memperhatikan dirinya, karena ia menikmati ibadah tersebut, ia sudah tidak memiliki, ia sudah tidak peduli lagi dengan suami dan anaknya. Itu dia biasanya ada sebagian orang seperti itu, sudah lupa untuk mau menasehati. Bahkan ada yang sudah bosan untuk mau memberikan perhatian. Sudahlah, biar saja, kamu urus sendiri saja, kamu punya masing-masing, nanti dipertanggungjawabkan kepada Allah. Tidak seperti itu. Ada orang yang seperti itu, merasa cukup dengan ibadah yang dia lakukan, yakin dengan ibadah yang dia lakukan, tetapi tidak ada kepedulian kepada suami dengan anak. Ini yang bahaya. Dia merasa cukup dengan hajinya, ternyata ketika kembali kepada Allah nanti sudah merasa banyak amal solehnya. Ternyata ketika kembali kepada Allah, dia sudah yakin dengan semua amal-amal solehnya itu sudah mencukupkan dirinya untuk masuk ke dalam surga. Ternyata ketika ia akan dimasukkan ke dalam surga, suaminya, anaknya menarik kaki dari ibunya sehingga ia tidak masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena ibu, karena istri tidak pernah peduli, tidak pernah mau memperhatikan, tidak pernah mau mendidik, tidak pernah mau menegur kepada suami dan anak. Jadi jangan tertipu, jangan hanya sekedar ibadah-ibadah yang hanya kepada Allah saja yang kita tunaikan, ibu-ibu, sementara suami, anak tidak ada rasa perhatian. Kita sudah tidak peduli dengannya. Bahkan setiap sujud terakhir pun tidak ada nama-nama mereka yang kita sebut. Selesai sholat pun tak ada nama-nama mereka, tak ada nama anak yang kita sebut. Kita disibukkan untuk menyebut nama-nama kita. Allahumma inna salamatan fid din. Itu terus yang kita panjatkan untuk diri kita. Hati-hati. Ternyata dengan rasa pede akan semua amal soleh yang kita kerjakan, ibu-ibu, ternyata kita telah tertipu, kita telah dihinakan oleh Allah. Ketika Allah ingin masukkan kita ke dalam surga, ternyata anak, suami yang akan menyeret kaki kita untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena betul dia soleh, betul orang bilang dia soleh, betul orang bilang dia soleha, tapi solehnya itu, kesolehannya itu hanya diperuntukkan untuk dirinya. Paham, Bu? Ya, paham. Jadi saya tutup sudah paham juga kan? Tidak perlu lagi dijelaskan, Bu, ya. Sudah paham semua. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, jamaah Majelis Ta'lim An-Nisa, coba kita dengarkan ayat Allah dalam surat At-Tahrim misalnya. Ini Allah ingatkan, ini Allah memberikan perhatian khusus kepada keluarga, karena banyak model-model keluarga yang seperti itu. Makanya keluarga itu dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keikhlasan, dibutuhkan keistiqomahan. Itu yang dibutuhkan. Sifat-sifat itulah yang membuat kita akan berkumpul nanti bersama orang-orang yang kita cintai. Tapi kalau sudah sekarang sudah dikit-dikit sudah malas, dikit-dikit sudah tidak peduli, dikit-dikit tidak sabaran, itu jangan-jangan
Jangan harap mau ketemu batang hidung anak di surga. Bisa-bisa semuanya transit kita. Transit di neraka semua ini. Maka Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Maka agama kita ini, ibu-ibu, begitu sempurna. Agama Islam ini begitu sempurna. Coba lihat, Islam itu memberikan ruang. Semua dimensi Islam itu memberikan pandangan secara khusus. Mau makan saja ada adabnya. Mau minum saja ada adabnya. Mau tidur saja ada adabnya. Bahkan mati pun ada adabnya. Dan begitu juga untuk ikhtiar membangun keluarga bersama-sama keluarga di surga itu ada aturannya. Islam itu memberikan perhatian. Makanya Allah menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Ini Allah sebutkan, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ketahuilah bahwa istrimu, anakmu, suamimu itu akan menjadi musuh bagimu. Fahzaruhum, kata Allah, maka berhati-hatilah kepadanya. Kita disuruh berhati-hati. Maka bagaimana maksud dari ayat Allah tersebut? Artinya orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi dalam kehidupan kita saat ini itu memiliki potensial untuk menjadi musuh bagi kita di akhirat nanti. Harapan kita bisa masuk surga, tapi karena diakibatkan karena kelalaian kita, karena ketidakberpihakan kita, karena ketidakpedulian kita kepada mereka, itulah yang membuat kita Allah tidak meridhai sehingga kita tidak dimasukkan ke dalam surga. Makanya Allah sebutkan fahzaruhum, anggota keluarga itu bisa menjadi musuh bagi kita. Kenapa? Karena tidak ada kepedulian dalam membangun keluarga untuk mengesahkan Allah, untuk mengingat Allah. Makanya kita belajar ini dari konsep-konsep cerita-cerita Nabi terdahulu. Coba lihat Nabi Ibrahim, bagaimana ia mendidik putranya yang bernama Ismail. Coba Nabi Yakub, bagaimana bisa memiliki putra-putra yang saleh, salah satunya Yusuf. Dan itu Allah abadikan dalam Al-Quran cerita-cerita tersebut. Dan Allah nampakkan semua keluarga soleh tersebut, mereka hidup, mereka akan bertemu di tempat yang indah yang bernama surga. Jadi tugas kita hari ini bukan hanya sekedar mengaji, bukan hanya sekedar kita memperbaiki, menata diri kita, akan tetapi bagaimana setiap kalimat-kalimat yang keluar dari lisan seorang ibu itu selalu hasanah, selalu baik-baik yang keluar dari lisan ibu. Meskipun anak kita tidak mau mendengar perkataan kita, tapi tugas kita sebagai seorang ibu adalah bagaimana membentuk hati anak itu menjadi orang saleh. Salah satu caranya yaitu dengan tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak membuat anak-anak tersebut menjadi saleh. Kan kita kalau sudah marah sama anak macam-macam keluar. Dan kepala batu, kepala ikan, macam-macam yang keluar dari lisan kita. Padahal Rasul menyebutkan setiap kalimat yang keluar dari lisan seorang ibu ternyata itu adalah doa untuk anak. Maka tidak heran kenapa kalau perilaku anak kenapa tidak sesuai dengan keinginan kita, bisa jadi kalimat-kalimat yang selalu kita utarakan, kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita, itulah yang membentuk kepribadian anak-anak kita. Maka ini yang harus kita perhatikan.
Makanya Allah ingatkan, fahzaruhum, berhati-hati, karena mereka itu bisa akan menjadi musuh bagi kita. Maka tidak cukup hanya sekedar kita soleh secara sendiri, ibu-ibu, tapi bagaimana keluarga tersebut haruslah memiliki nutrisi-nutrisi yang soleh, yang sama, sehingga semuanya itu nanti bisa berkumpul di satu tempat, di satu titik yang bernama surganya Allah. Jadi ibu-ibu jangan merasa saya sudah ngaji, meskipun suami kita awam, suami kita umum, jangan kita rendahkan suami. Merendahlah, karena sifat rendah itu adalah bagian ciri sifat orang-orang bertakwa. Dan Nabi menyebutkan situ, man tawadda'a rafa'ahullah wa man taqabbara wada'ahullah. Kalau orang yang merendah diri, kalau orang yang merendah diri kepada anak, kepada suami, maka Allah akan mengangkat derajat seseorang tersebut. Tapi kalau sebaliknya dia sombong, mentang-mentang dia ngaji, mentang-mentang dia hadir di beberapa pengajian, dikit-dikit keluar kalimat-kalimat yang menggoyahkan, yang merusak hati suami, hati-hati Bapak Ibu. Bisa jadi semua yang kita dapatkan tersebut membuat kita terhina di hadapan Allah. Kan ketika Allah menyebutkan kullun nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, ketika seseorang wafat baru sadar ternyata ketika dia berada di alam akhirat Allah nampakkan semua amal-amal solehnya itu. Yang sudah haji nampak itu, oh ini pahala haji saya, Masya Allah, ini umrah saya, ini sedekah saya, semua nampak itu ibadah-ibadah tersebut. Tapi tiba-tiba terhapus karena kesombongan kita kepada suami, kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi sombong ini bagian sifat takabur, sombong ini sifat syaitan, dan sombong itu hanya dimiliki oleh Allah, dan sombong itu baju kebesaran Allah. Tidak layak manusia memiliki sifat itu. Kalau manusia memiliki sifat sombong, ibu-ibu, terhinalah dia. Sebagaimana iblis, Allah hinakan dia. Kenapa? Karena kesombongan yang secuil dalam hatinya. Iblis itu dulu makhluk yang paling mulia sekali ibu-ibu. Tapi karena kesombongannya, Allah hinakan dia, sehingga ia mendapatkan tempat yang sangat buruk, yaitu tempat yang bernama neraka. Jadi sombong ini begitu bahaya. Sombong kepada suami berbahaya sekali. Makanya ketika ada rasa sombong, para ulama mengatakan untuk menyirami kesombongan tersebut, perbanyaklah dengan istighfar. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah menyebutkan lagi wa anfusakum wa ahlikum nara. Kenapa Allah menyebutkan wa anfusakum wa ahlikum nara? Jaga dirimu dan keluarga. Artinya Allah ingin mengatakan kepada kita ibu-ibu, kalau ibu-ibu yang soleha saja itu tidaklah cukup untuk ibu-ibu masuk ke dalam surga. Karena syarat seorang wanita masuk ke dalam surga itu adalah ketika suami ridho akan dirinya. Ini yang kurang diperhatikan. Ketika suami ridho mengucapkan kalimat baik akan istrinya ketika hendak meninggal dunia misalnya, suaminya ridho akan kebaikan-kebaikannya, ini adalah salah satu wanita-wanita yang Allah sebutkan layak masuk ke dalam surga ketika suami ridho. Tapi kalau tidak ridho, baru lihat mukanya saja sudah stres, Masya Allah, kayak tidak mau pulang-pulang sudah. Baru dengar suaranya saja, oh ya Allah, sudah gemetar sudah di depan rumah itu, aduh, mau dilempar ini lagi, mau ini, semua
semua terbayang-bayang itu. Itu kira-kira kalau istri meninggal itu senang atau tidak suami itu? Bilang alhamdulillah, ini yang ditunggu-tunggu, kenapa tidak dari dulu? Tapi kalau istri memiliki kesan yang begitu indah di hadapan suami, rasa-rasanya sulit untuk suami itu akan menikah lagi. Kenapa? Karena tidak tergantikan akhlaknya. Makanya disebut mar'atun salih. Perhiasan dunia itu bukan emas, bukan mobil, bukan perak, tapi mar'atun salih, istri yang saleh. Dan istri yang soleh itu Allah tempatkan di surga hadirin. Bagaimana caranya? Ridho dari suami. Coba ketika suami hendak tidur, sekali-sekalilah pegang tangan suami ini. Tapi pegang jangan di tanggal muda. Kalau tanggal muda nanti kan sudah berpikir ini, oh ini tahu sudah tanggal muda ini. Tapi coba pegang tanggal-tanggal tua, pegang tangan suami. Di situ minta keikhlasan suami, cerita di situ, mohon ampun, minta ridho suami. Tapi kalau lihat dari wajah-wajah ibu-ibu ini, masya Allah, saya yakin tiap malam itu minta ridho suami, apalagi tanggal-tanggal muda itu. Pagi minta ridho, sore minta ridho, masya. Tapi kalau tanggal tua, masya Allah, jauh-jauh abang, jauh-jauh abang, jauh-jauh. Tapi kalau tanggal 2 dekat-dekat abang, dekat-dekat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi celaka kita. Jadi kalau ayat ini memberikan keterangan kalau soleh untuk diri itu celaka, haruslah kesolehan itu bisa disirami kepada anak, kepada suami. Paham ya? Paham? Paham? Pokoknya paham tidak paham, paham aja. Saya juga tidak mau tahu ibu. Rasulullah SAW mengingatkan ibu-ibu, salah satu haramallahu ta'ala alaihimul jannah. Ada salah satu la yanzurukumullahu azza wa jalla ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu, ada 3 golongan orang-orang tidak mendapatkan rahmat Allah nanti di akhirat. Bu, ada 3 golongan orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Jadi kalau suaminya yang namanya rahmat, insya Allah itu mendapatkan rahmat. Kalau suaminya namanya rahmat, tapi kalau Abu Jahal tidak tahu itu. Ada 3 golongan orang-orang yang akan mendapatkan, yang tidak mendapatkan rahmat ini. Kita di dunia ini kan yang kita cari apa? Rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa ibu-ibu, ketika Allah merahmati hamba, maka dosa itu Allah anggap sebagai kiasan seperti debu yang berterbangan, ditiup itu langsung habis. Makanya pernah dengar cerita ada seorang yang membunuh 99 orang, kan begitu. Dia bunuh lagi 1, genap 100 orang. Kenapa akhir ceritanya masuk ke dalam surga? Karena keinginannya yang begitu besar untuk ingin meraih rahmat Allah. Allah hapuskan seluruh dosa-dosanya. Kita kalau ingin bahagia, kalau ingin cukup dengan kebutuhan, dengan takaran rezeki, dengan takaran gaji kita, itu kalau mau cukup itu kita harus memohon kepada Allah agar rezeki itu dirahmati. Coba sekarang, sebesar apapun pendapatan kita, gaji kita, tapi kalau konsep kehidupan kita hanya untuk gaya hidup, biar 20 juta ibu-ibu cukup atau tidak? Kalau untuk gaya hidup, Bu, 20 juta ini 30 juta lah. Tapi kalau untuk gaya hidup cukup atau tidak? Belum lagi maskaranya yang harga 10 juta. Kalau dipakai sebegini-begini, belum lagi listipnya, Bu.
begitu dipakai langsung menyala kayak lampu-lampu itu, Bu. Belum lagi dia punya bedak, masya Allah, begitu kena pipi langsung berubah warnanya, merah, kuning, hijau, langit yang biru. Jadi pelangi. Baru itu saja sudah mau 12 juta. Belum lagi pakaian. Demi Allah, walaupun begitu besar pendapatan kita dalam kebutuhan hidup, tapi kalau konsep kita hanya untuk gaya hidup, Allah akan sempitkan itu. Ma'isyatan donka, hidup itu akan sempit, rezeki itu akan sempit, harta itu akan sempit. Seakan-akan kita tidak cukup dengan itu. Kapan cukupnya? Hatta zurtumul maqabir. Nanti yang lahap itu menggepek kita, baru kita sadar, wah ternyata saya salah, ternyata saya keliru. Tapi kalau sekecil apapun pendapatan kita, tapi kalau untuk kebutuhan hidup cukup atau tidak? Cukup. Dan kebutuhan hidup itu adalah rahmat Allah. Makanya orang yang bergaya-gaya hidup itu dekat dengan orang-orang yang mubazir, dan mubazir itu adalah ciri-ciri keluarga, family, teman-teman syaitan. Betul. Maka ada 3 golongan orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Yang pertama, Bu, dengar ini. Soalnya jarang-jarang saya ceramah begini. Jam berapa kita selesai nih? Istirahat sudah ya? Istirahat tidak, Bu? Oh, boleh. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, saya persingkat saja karena sudah waktu. Sebetulnya masih panjang, Bu. 3 golongan orang yang mendapat rahmat Allah itu disebut dengan al-aq, orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Anak kita latih, didik anak-anak kita untuk taat pada orang tua. Karena demi Allah, semua itu akan sia-sia ketika dia sudah memegang hati orang tuanya. Yang kedua adalah al-mar'atu mutarajjalah, yaitu laki-laki yang menyerupai perempuan. Hari ini banyak kita lihat, Bu, dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan yang terakhir yaitu dayus. Siapa dayus? Yaitu anggota keluarga yang tidak peduli lagi kepada keluarganya. Dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Kalau sudah sholat dia sudah cukup. Dia tidak membekali anaknya. Dia tidak menasihati anaknya. Dayus ini adalah sikap dan sifat yang tercela, yang membuat Allah akan hinakan dirinya. Makanya disebutkan ar-rajulu ar-ra'in bi akhli wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Ibu-ibu itu adalah pemimpin, dan pemimpin bagi keluarga itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau Allah Nabi menyebutkan kulkum ra'in, ini ditujukan kepada suami. Tapi kalau ar-rajulu itu lebih ditujukan kepada wanita, karena wanita itu adalah al-madrasatul ula, tempat sekolahnya anak, tempat awal terdidiknya anak. Maka hadirin ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan merasa cukup dengan ibadah, tapi berusahalah bagaimana anak-anak kita ini kita bisa bekali. Karena dengan kita membekali anak-anak kita, menasihati keluarga kita, insya Allah itu salah satu peluang yang begitu mudah untuk kita semuanya masuk ke dalam surga. Saya sadar ibu-ibu sudah mulai kumat asam uratnya karena cukup lama. Saya juga mohon maaf terlalu lama ibu-ibu. Mohon maaf atas kehilapan yang saya sampaikan. Ketika ada materi-materi yang menyinggung perasaan ibu, mohon dimaafkan, mohon sekali dimaafkan. Sama-sama kita mengawali dengan kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Semoga Allah memuliakan ibu-ibu semua, Allah mengangkat derajat ibu-ibu semua, Allah mengumpulkan ibu-ibu semua di tempat surga, dan Allah kumpulkan dengan keluarga-keluarga di tempat yang indah yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.